Này, Rất nguy hiểm. Sai lầm của mở bóng sang phải. Rồi, đây rồi. Rất nguy hiểm, tỷ số là 3-1. Spelen ze 0-0 tegen Indonesië, dus er liggen zeker kansen in de toekomst. Langsung heboh. Mauro Zylstra beri pernyataan sangat mengejutkan ini usai timnas U23 gagal lolos semifinal SEA Games 2025. Simak informasi yang akan buat kamu tercengang berikut ini. Saya nggak mau tahu, kamu nggak usah pedulikan taktik macam-macam. Dapat bola kamu hajar dan masukin ke gawang. Di malam yang seharusnya menjadi panggung kebangkitan, timnas Indonesia U23 justru merasakan pahitnya kemenangan. Skor meyakinkan 3-1 atas Myanmar di laga terakhir grup SEA Games 2025 memang terdengar indah di atas kertas. Namun kenyataan berkata lain. Kemenangan ini, seberapapun impresifnya, tidak berarti apa-apa. Sebab pada akhirnya Indonesia tetap gagal lolos ke babak semifinal. Garuda Muda tersingkir bukan karena kalah poin, bukan karena kalah kualitas, tetapi karena kalah selisih gol. Ya, selisih gol. Sebuah detail kecil yang mungkin tampak sepele, namun cukup untuk mengubur mimpi satu generasi pemain muda Indonesia. Dari menit awal laga, Indonesia sebenarnya tampil penuh determinasi. Para pemain tahu mereka membutuhkan kemenangan besar. Mereka paham bahwa nasib mereka berada di ujung tanduk, dan puncak drama terjadi di ujung laga. Ketika jam pertandingan hampir selesai dan banyak yang mulai kehilangan harapan, Jens Raven, pemain muda diaspora dengan insting predator yang mulai terkenal, tiba-tiba menjelma menjadi penyelamat. Dua gol luar biasa dalam waktu berdekatan, masing-masing lahir dari determinasi, visi, dan ketenangan yang jarang terlihat pada pemain seusianya. Stadion bagaikan meledak. Pemain Indonesia bergerombol, saling memeluk, saling berteriak, seolah keajaiban itu benar-benar terjadi. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan beberapa menit. Sebab saat peluit panjang berbunyi, semua mata tertuju pada layar besar. Perhitungan grup final sedang diperlihatkan. Dan di sanalah mimpi itu berakhir. Walau Indonesia menang, walau Indonesia mencetak 3 gol, walau mereka tampil habis-habisan, selisih gol tidak cukup. Runner-up di grup lain unggul 1 gol saja. 1 gol yang memutus asa seluruh tim. Para pemain terdiam. Beberapa menutup wajah dengan jersey. Ada yang terduduk lemas, ada yang memandang kosong ke arah tribun seolah tidak percaya hasil pahit itu. Kemenangan terasa seperti kekalahan. Namun drama tak berhenti di lapangan. Pasca pertandingan, sebuah pernyataan mengejutkan datang dari salah satu pemain diaspora yang selalu tampil penuh energi, Mauro Zylstra. Dalam sesi wawancara singkat yang videonya langsung viral, Mauro bicara dengan nada tegas. Tidak marah, tidak emosional, tapi sangat jujur. Dan kalimat pertamanya langsung membuat suasana berubah tegang. Menurut saya, Jens Raven seharusnya dimainkan lebih cepat. Mauro melanjutkan pernyataannya dengan hati-hati, namun jelas tidak menahan kritik. Ia menyebut bahwa tim sebenarnya memiliki potensi besar untuk mencetak gol lebih cepat, namun strategi yang digunakan terlalu konservatif. Kita tertinggal selisih gol dari awal, kita butuh serangan, tapi pergantian pemain, menurut saya, terlambat. Dan kalimat berikutnya menjadi bahan perdebatan besar di kalangan pecinta bola Indonesia. Coach Indra adalah sosok yang baik, tapi strateginya sudah usang, tidak cocok untuk tim ini. Kami punya pemain cepat, pemain kreatif, pemain diaspora dengan pengalaman Eropa, tapi pola permainan tidak mendukung itu. Para jurnalis terperangah. Tidak banyak pemain muda berani berbicara sejujur ini, apalagi di turnamen sebesar SEA Games. Namun, Mauro belum selesai. Ia kemudian menyinggung keputusan PSSI menunjuk Indra Syafri sebagai pelatih U23. Saya kira PSSI harus menilai ulang semuanya. Kita gagal lolos bukan karena pemain tidak berusaha, tapi karena pendekatan taktik yang tidak efektif. Ini bukan pertama kalinya. Ucapan ini langsung memicu kehebohan. Dalam hitungan menit, namanya memuncaki trending topik Indonesia. Sementara Mauro berbicara apa adanya, suasana di ruang ganti timnas juga digambarkan penuh kesedihan. Beberapa pemain tampak frustrasi. Ada yang menendang botol. Mereka tahu perjuangan mereka di lapangan sudah maksimal. Tetapi strategi dan keputusan teknis berada di luar kendali mereka. Dan di luar stadion, suara publik pun mulai meledak. Banyak fans menuntut pertanggungjawaban, bukan hanya dari pelatih,
tapi juga dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Terutama setelah satu fakta pahit kembali diangkat oleh para pengamat. Sejak pemecatan Shin Tae-yong, prestasi timnas makin merosot. Statistiknya jelas, konsistensi turun, identitas permainan hilang. Garuda Muda tak lagi tampil dengan pressing agresif dan organisasi rapi seperti era STY. Banyak fans merasa keputusan mengganti Shin Tae-yong bukan hanya salah, tetapi kini mulai terasa dampaknya. Dan kegagalan di SEA Games 2025 seperti puncak dari akumulasi keputusan yang keliru. Sementara itu, para supporter yang berada di luar stadion tetap bernyanyi. Bukan ejekan, bukan makian, tetapi dukungan. Sebuah tanda bahwa mereka tidak meninggalkan tim, meski kecewa sangat dalam. Namun satu hal kini pasti, SEA Games 2025 akan dikenang sebagai turnamen yang penuh potensi, tetapi minim hasil. Turnamen di mana Indonesia menang, namun tetap pulang. Turnamen di mana pemain diaspora bersinar, namun strategi gagal mengikuti perkembangan zaman. Dan ketika pesawat Garuda Muda kembali ke Jakarta, pertanyaan besar akan menyambut mereka. Kemana arah masa depan timnas Indonesia setelah ini? Siapa yang akan bertanggung jawab? Dan kapan sepak bola Indonesia berhenti mengulang kesalahan yang sama? Gila sih, udah menang 3-1, tapi tetap gagal lolos tuh rasanya kayak dikasih harapan palsu. Dari awal udah kelihatan pola mainnya nggak jelas, serangan lambat, pergantian pemain telat banget. Jens Raven baru masuk menit akhir, langsung bikin 2 gol. Harusnya dari awal udah digeber. Kita kalah bukan karena kurang kualitas, tapi karena strategi yang ketinggalan zaman. Sakit hati banget, lihat pemain udah fight habis-habisan, tapi tetap tersingkir. Cuma gara-gara keputusan pelatih yang nggak tepat. Asli ini turnamen paling nyesek. Pemain diaspora udah datang jauh-jauh. Mental mereka kelihatan pengen bawa Indonesia lolos. Tapi malah kebentur taktik usang. Mauro Zylstra ngomong jujur dan dia bener banget. Masa SEA Games aja nggak bisa lolos? Setelah STY pergi, permainan Indonesia tuh kayak kehilangan identitas. Dulu kita nonton bangga, sekarang cuma bisa lihat sambil geleng-geleng kepala. Sumpah gue salut sama para pemain, terutama Jens Raven yang langsung bikin 2 gol dalam waktu singkat. Tapi ya, percuma kalau pemanfaatannya telat banget. Kenapa baru dimainin di ujung pertandingan? Dari awal fans udah bilang kalau tim ini butuh kecepatan dan kreativitas. Tapi yang terjadi malah kebalikannya. Kemenangan yang gak ada artinya tuh bener-bener nyesek. Udah capek nonton pun hasilnya gini. Kita kalah selisih gol doang cuy. Selisih gol. Dan itu gara-gara 2 laga pertama yang dipenuhi eksperimen gak jelas. Mauro ngasih komentar keras bukan buat nyerang tapi karena dia peduli. Pemain diaspora itu tuh punya standar Eropa. Mereka tahu apa yang salah. Harusnya PSSI itu dengerin. Kalau dari dulu ada sedikit ketegasan soal taktik, kondisi hari ini nggak bakal seburuk ini. Kesalahan ini bukan kecil, ini fatal.